Allah Maha Baik. Kenapa Allah ciptakan neraka buat manusia? Ini sudah pernah saya jelasin, teman-teman sekalian. Jadi gini ceritanya. Allah itu sangat baik sekali, dan termasuk di antara kebaikan Allah adalah Allah itu adil. Allah itu memberikan sesuatu dengan porsinya. Allah memberikan seseorang itu sesuai dengan kadar apa yang dia lakukan. Dan itu harus. Coba lihat deh. Apakah dikatakan bos yang baik apabila dia menyamaratakan antara seluruh karyawannya? Ada karyawan yang rajin, ada karyawan yang malas, ada karyawan yang kurang ajar, ada karyawan yang punya adab, semuanya disamain. Itu jadinya justru nggak adil. Nanti orang-orang yang berusaha keras akan bilang, ngapain gue berusaha keras kalau seandainya yang nggak berusaha pun juga akan dihargai sama. Kenapa saya harus beradab kalau yang kurang ajar pun akan diperhatikan dengan cara yang sama, akan diberikan rewards dengan cara yang sama, dan saya nggak berbuat dosa pun akan dikasih punishment dengan cara yang sama. Jadi rewards dan punishment adalah sebuah hal yang alamiah. Ketika kita bilang orang tuh baik, berarti salah satu sifat kebaikan adalah adil. Ketika orang berbicara tentang adil, maka adil tidak ada yang lebih adil daripada Allah. Contoh, kalau teman-teman yang ngalamin, kemarin pembantaian yang di New Zealand, masih ingat? Ada 49 orang kalau saya nggak salah meninggal di masjid itu, ditembakin secara sadis. Bahkan kepalanya ditembakin sampai otaknya keluar. Ngeri banget, ngeri banget. Pertanyaan saya adalah, 49 orang itu meninggal di masjid. Ini orang ketangkap nih, ini orang ketangkap, dia diadili. Apa hukuman yang paling berat menurut teman-teman sekalian? Menurut teman-teman sekalian, apa hukuman yang paling berat yang bisa dilakukan di dunia pada orang-orang yang berbuat jahat? Hukuman mati, Ustadz. Iya, hukuman mati. Pertanyaannya, itu orang yang matiin 49 orang di masjid di New Zealand itu bisa mati berapa kali? Mati cuma sekali. Sedangkan yang dibunuh ada berapa? 49. Oke, bayangin. Ada 49 keluarga yang mereka baris di belakang pengadilan untuk meminta keadilan pada orang tersebut. Taruhlah Anda termasuk salah satunya. Anda urutan yang ke-47 misalnya. Ada 1-49. Sebagai warga negara yang baik dan ketika Anda juga hakim yang baik, kami menuntut keadilan pada orang ini. Maka hakim bilang, matiin orang ini. Matinya dengan cara apa? Ya sudah, dengan cara yang sama. Dia ditembak. Tapi matinya cuma bisa sekali, Pak. Mati nggak bisa 49 kali. Oke, dia sudah mati, orang pertama mundur, sudah mendapatkan keadilannya, sudah mendapatkan kebaikannya. Tapi ada 48-nya lagi yang ngantri, dan Anda di belakang itu kemudian ngantri nomor 47. Atau ya 47 Anda ngantri. Pertanyaannya, apa keadilan yang bisa di-apply dalam kondisi seperti itu? Disitulah kemudian Allah sampaikan, Inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yazuquna fiha bardaw wala syaraba illa hamima wa ghassaqa jazaa'aw wifaqa. Masya Allah, Allah katakan itulah sesungguhnya jahanam itu menanti-nanti, nungguin banget, dia mengendap-ngendap, nungguin banget kapan orang-orang yang memaksiati Allah nanti akan dilemparkan kepada dia. Dan ketika dilemparkan kepada dia, dia nggak akan bisa keluar selama-lamanya. Berada di sana bergenerasi-generasi dan tidak akan habis-habis. Mereka tidak bakal merasakan rasa dingin, mereka tidak pernah kemudian mendapatkan minum, kecuali minum daripada hamima wa ghassaqa, daripada kemudian air yang mendidih dan nanah. Dan kemudian jazaa'u wifaqa, dan itu adalah balasan yang sangat pantas bagi mereka. Kenapa? Ada orang-orang yang nggak bisa mendapatkan keadilannya di dunia, dan Allah akan menghantarkan keadilan itu di akhirat. Itu senantiasa adalah sebuah rewards dan punishment. Itu adalah cara melihat yang pertama. Cara melihat yang kedua, teman-teman sekalian. Suatu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, setiap daripada umatku, kullu ummati yadkhulunal jannah. Mereka semua masuk surga. Semua umatku ini semua masuk surga. Lalu kemudian Rasulullah lanjutkan, illa man aba, kecuali yang nggak mau. Loh, emang ada yang nggak mau? Sahabat nanya, ya Rasulullah, ada yang nggak mau masuk surga? Ada yang nggak mau ya? Rasul katakan ada yang nggak mau. Siapa mereka? Mereka yang memaksiati saya, yang kemudian tidak ikut dengan cara saya, maka mereka nggak mau masuk surga. Nah, makanya Allah itu ketika sudah menciptakan manusia, Allah kasih tahu ini tempat kalian, kampungnya di surga. Kalian nanti akan balik sini lagi, maka berbuatlah yang baik. Jadilah khalifatul fil ard, jadilah kemudian manajer di muka bumi. Perbaiki hubungan di antara manusia, jangan merusak bumi, sayangi manusia. Ini saya kasih aturan, terapin ya. Nanti kalau kamu terapin, kamu nanti akan balik kepada saya dalam kondisi saya ridhoin, dan ini sudah menanti kampung halamanmu di surganya Allah. Tapi begitu kemudian ke dunia, ada beberapa orang lupa. Dia lupa dengan janjinya kepada Allah. Ketika kemudian mengatakan, iya Allah, kami menyaksikan bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Engkau adalah kemudian pencipta kami. Kami nanti akan balik lagi ke surga. Dia lupa dengan semua itu. Ketika dia lupa, dia merasa dunia adalah segala-galanya. Dia nggak mau lagi balik ke kampung halamannya, ke surga. Nah, kalau nanti sudah hari kiamat sudah selesai dan manusia semua
semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Yang beriman pada Allah masuk surga. Lah terus yang nggak beriman terus kemudian kemana, kan kasihan. Maka yang nggak beriman pada Allah, yang kasihan itu ya dikasihlah neraka tempatnya. Karena mereka nggak punya tempat. Kan kasihan kalau nggak punya tempat, maka dimasukin ke neraka. Lah masuk dimasukin juga kepada surga, nggak adil dong. Nah maka Allah menciptakan surga adalah bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Untuk ngasih tahu pada manusia, kamu tuh semua pengen tak masukin ke surga loh. Serius loh. Kalian itu mudah banget untuk masuk ke surga. Mudah banget. Rasul udah bilang, setiap umatku masuk surga. Udah pasti. Setiap umatku masuk surga. Rasul bilang, ada orang yang masuk surga cuma dengan sebiji kurma. Ada orang yang masuk surga cuma dengan ibadah-ibadah yang sederhana. Ada orang masuk surga cuma dengan ngasih makan anjing. Pelacur ngasih makan anjing bisa masuk surga. Itu mudah banget. Cuma ada yang nggak mau. Nah yang nggak mau harus dikasih tempat. Kasih tempatnya di mana? Neraka itu. Nah makanya jangan antum kira bahwa defaultnya orang semua masuk neraka. Defaultnya orang semua masuk surga, Pak. Defaultnya orang tuh semuanya adalah Allah tentukan di surga. Cuma ada yang nggak mau. Yang nggak mau itulah kemudian di neraka. Gitu ya.